pada abad 20 dan kondisi umat Islam di Indonesia. Organisasi Pergerakan Nasional Bersama Islam. Baik, yang pertama di sini kami akan menjelaskan kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap umat Islam pada abad 20. Sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap bangsa Indonesia pada abad 20 mengalami gejolak yang signifikan. Artinya signifikan ini adalah penting ataupun cukup besar. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada abad 20 ini umat Islam mengalami peristiwa yang penting ataupun cukup besar. Belanda menghadapi kenyataan bahwa mayoritas yang dijajahnya di kepulauan Nusantara ini merupakan penduduk Islam. Sehingga menghadapi bangsa Indonesia, Belanda memerlukan senjata pengetahuan tentang Islam. Karena tidak dapat dipungkiri, ada beberapa perlawanan di berbagai daerah. Contohnya itu Perang Aceh, Perang Diponegoro, dan lain sebagainya yang melibatkan ajaran tentang Islam. Namun pada saat itu Belanda belum mengetahui banyak tentang Islam. Maka dari itu Belanda mengambil sikap yang aman dan tidak mau mencampuri secara langsung tentang Islam. Karena Belanda khawatir akan terjadi pemberontakan terhadap orang-orang Islam yang fanatik. Dengan demikian, Belanda tidak memiliki kebijaksanaan yang jelas dan tegas tentang Islam pada saat itu, karena Belanda belum mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Islam, dan juga Belanda belum mengetahui tentang bahasa Arab, dan juga Belanda belum mengetahui sistem politik yang ada pada Islam. Setelah kedatangan seorang bangsa Belanda yang bernama Snouckhaertje yang pada tahun 1849, dia adalah seorang orientalis berkebangsaan Belanda yang menghabiskan hidupnya mempelajari tentang Islam. Dari sinilah Belanda mulai tegas memberikan kebijakan kepada umat Islam. Dari Snouk ini juga yang memberikan pengetahuan tentang Islam terhadap Belanda. Dan juga Snouk ini memberitahu kepada Belanda bahwa umat Islam itu memberikan ancaman kepada mereka. Sebelumnya Belanda tidak tahu, menjadi tahu karena Snouk ini. Setelah itu pengetahuan Belanda tentang agama Islam menurut mereka itu hanya agama. Ternyata musuhnya itu sesungguhnya adalah doktrin politik. Berdasarkan pengetahuan inilah Belanda mulai jelas memberikan kebijaksanaan tentang umat Islam. Yang pertama itu dogma agama dan perintah hukum murni hendaknya dilakukan bersifat netral. Yang kedua itu masalah perkawinan dan pembagian warisan dalam Islam menuntut penghormatan. Dan yang ketiga, tidak ada satupun bentuk Islam yang boleh diterima oleh kekuasaan Eropa. Selanjutnya akan dilanjutkan saudara Kafian.